Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivide, Your Makeup Teller. Ya, kali ini aku mereview 3 buah produk dari sebuah brand lokal Indonesia yang bernama MOP atau Mother of Pearl. Ya, jadi MOP ini diciptakan oleh salah satu beauty influencer yang sudah terkenal sekali ya di Indonesia, yaitu Tasya Farahsya. Ya, aku yakin lah kalian pasti sudah tahu ya siapa itu Tasya Farahsya. Dan sebenarnya MOP ini bukan produk yang tergolong baru banget, karena ini launchingnya udah dari tahun lalu, yaitu tahun 2021, tepatnya tanggal 7 September 2021. Dan sebenarnya aku udah punya ketiga produk ini dari launchingnya, tapi aku baru sempat untuk melakukan reviewnya sekarang. Ya oke, langsung aja kita review satu persatu, mulai dari primer. Oke, jadi pada saat pertama kali diluncurkan, MOP ini mengeluarkan 3 buah produk compaction, yaitu yang pertama primer, terus ada concealer, sama yang terakhir loose powder. Nah, primernya ini bernama Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Dan sesuai dengan namanya ya, yaitu anti-cakey. Jadi si primer ini formulasinya itu memang khusus diciptakan sedemikian rupa agar membuat makeup kita nanti itu gak bakalan cakey. Ya, buat kalian yang pada bingung atau mungkin ada yang belum tahu cakey itu maksudnya apa sih? Jadi istilah cakey dalam makeup itu artinya adalah hasil makeup yang gak rata atau kayak ngegumpal. Pokoknya kayak gak nyatu gitu deh di kulit kita ya. Ya, contohnya kayak yang aku tampilin berikut ini. Oke, selanjutnya di sini ada dituliskan Lock and Smooth Gripping Primer. Jadi nanti makeup yang kita pakai di atas primer ini bakal lengket banget dan bikin efek kayak ngekunci makeup kita gitu. Sehingga makeup kita tuh nggak bakal ngegeser dan nggak bakal mudah luntur. Oke, ini aku tunjukin sama kalian teksturnya. Ini ya. Tuh. Dan untuk pemakaiannya cukup 1 pump aja. Udah cukup untuk seluruh wajah. Nah, ini dia mirip kayak lem begitu ya, dia kayak gel gitu. Nah ini juga tips dari Tasyanya langsung, katanya untuk pemakaiannya di bagian wajah kita yang ada lipatan-lipatan kayak ini ya, di samping hidung ini, itu kita tekan-tekan gini sambil ditarik ke atas. Fungsinya untuk apa? Supaya si primernya ini itu jadinya dia tuh rata ya ke semua sela-sela, pori-pori. Wow. Ratain semua sampai ke seluruh wajah. Nah, kalau udah, ini deh step selanjutnya yang gak kalah pentingnya, itu kita harus jamin dulu si primernya ini biar benar-benar ngeresap ke dalam kulit selama 1 menit. Pokoknya jangan di skip. Step yang ini tuh penting banget dan bakal mempengaruhi makeup yang akan kita pakai selanjutnya. Ya, sambil menunggu ini set selama 1 menit ke depan, aku mau cerita lebih lanjut tentang si primernya MOP ini. So, waktu itu aku belinya udah di tahun lalu. Waktu pertama kali launching ini cuma bisa di order via website atau aplikasinya Sosiola. Harganya waktu itu 169.000. Aku nggak tahu updatean sekarangnya apakah harganya masih segitu dan apakah sudah bisa diorder via marketplace lain atau gimana. Mungkin untuk informasi lebih lengkap kan bisa langsung kepoin Instagramnya MOP ya. Oke, ini udah 1 menit, langsung kita review si concealernya. Ya, jadi pada saat waktu pertama launching itu ya, ini ketiga produk ini nggak langsung keluar. Yang pertama keluar tuh masih si primer sama loose powdernya. Seharusnya kata Tasya barengan, cuman kemarin ada 1-2 hal lah yang membuat ini tidak bisa di launching barengan. Jadi si concealernya ini baru muncul sekitar 1 atau 2 bulan kemudian setelah si primer sama loose powdernya launching. Ya, untuk concealernya ini namanya adalah CoverAge High Coverage Creamy Concealer. Nah, ini ya unik banget namanya itu, coba diperhatikan, CoverAge. Dipisah CoverAge, bukan coverage. Itu maksudnya apa? Nah, jadi kan menurut Tasya, jadi si concealer ini
Sengaja dia buat formulasinya agar bisa dipakai sama semua orang dari segala macam umur. Dari mulai yang remaja sampai orang dewasa, bahkan untuk oma-oma yang udah punya cucu juga bisa, juga cocok. Kenapa bisa gitu? Karena ini dia teksturnya walaupun dia creamy banget, kental banget, tapi pada saat setelah kita apply di wajah itu ringan banget. Nggak kayak ngedempul, nggak kayak yang berat gitu loh. Ini dia high coverage ya, alias coveragenya tinggi dan juga teksturnya tuh kental banget. Concealernya ini punya 6 shade. Yang pertama ada DW1, DW2, LC1, LW1, MN1 dan MN1. Nah, aku waktu itu entah kenapa ya, padahal udah bolak-balik ngeliat reviewnya di Instagram, karena pada saat itu aku bingung shade yang cocok dengan kulitku yang mana. Entah kenapa aku akhirnya memutuskan untuk memakai yang si LW1. Jadi aku beli yang LW1 dan hasilnya adalah ini agak keterangan di kulit wajahku. Tadi apa sih, cuman jadinya nggak bisa digunakan sebagai ngecover bagian atau spot-spot di wajah yang ini yang bekas jerawat atau noda kehitaman gitu kan, karena nanti pasti bakalan belang. Jadi misalkan kalau punya concealer dengan warna yang 1 atau 2 step lebih terang dari warna asli kulit kita, sebaiknya dipakai untuk sebagai highlight aja ya. Oke, sebelum aku tunjukin pemakaiannya, aku mau nunjukin ini. Ada yang unik banget di sini. Tuh. Jadi di atas concealernya itu ada busa kecil gini yang berguna sebagai puff untuk ngetap concealernya di kulit wajah, untuk ngeratain concealer di kulit kita. Ya sebenarnya warnanya putih ya, cuman ini karena kemarin bekas aku pakai dan belum dibersihin dan ada sisa pemakaian kemarin. Ini untuk pemakaiannya aku pakai sebagai highlight. Aku letakin di bawah mata ya. Juga pakai di sini juga. Ya kalian bisa pakai di bagian mana aja yang kalian inginkan ya. Oke, dan untuk ngetapnya kalian bisa menggunakan si sponsnya yang ini. Nah, ini kalau misalkan kalian mau memberikan efek blend yang soft gitu kan, kalian bisa basahin dulu si sponsnya ini. Kalau kalian mau hasil akhir dari blendingnya itu agak tebal atau nggak soft, kalian bisa langsung blend aja tanpa si sponsnya ini dibasahin dulu. Nih aku mau coba ngeblend dulu tanpa dibasahin sponsnya. Nanti kita lihat perbedaannya. Biasanya kalau tanpa dibasahin kayak gini, hasil akhirnya tuh kelihatan lebih tebal. Oke ya, ini kira-kira gini. Sekarang coba kita basahin. Ratain. Oke, terus kita blend. Ya oke, ini dia hasilnya, bisa kalian lihat ya, yang sebelah sini bagian kiri wajah aku ya hasil blendnya kayak agak lebih tebal dibandingkan sama yang sebelah kanan sini. Oke, aku lanjut mau nge-blend yang bagian sini. Oke, yang terakhir ada loose powder. Jadi loose powder ini punya nama Micro Blur Loose Powder Translucent. Ya lagi-lagi sesuai dengan namanya ya. Jadi loose powdernya ini partikel bedaknya tuh benar-benar yang mikro, yang mikro itu kecil banget, halus-halus banget. Pada saat kita aplikasikan ke kulit, itu dia bakalan masuk ke
sela-sela pori-pori kita yang terdalam sekalipun, hingga menimbulkan hasil akhir yang membuat kayak seolah-olah pori-pori kita itu kecil. Dan hal itu akan membuat hasil akhir makeup kita bakalan kelihatan lebih smooth gitu. Ya oke, ini langsung aku tunjukin dalamnya. Ada puffnya lucu banget. Jadi ini sebenarnya ketiga produk dari MOP ini udah cukup sering aku pakai, terutama kalau misalkan aku menghadiri acara-acara yang besar kayak kondangan, atau kemarin tuh ada acara nikahnya adik aku ya. Jadi aku masing-masing udah tahu nih keunggulan dari ketiga produk ini. Nah, untuk yang loose powdernya ini, itu seperti yang aku jelaskan tadi, memang benar-benar bakal membuat hasil makeup kita itu jadi lebih halus, jadi lebih tahan lama juga, karena ini dia punya efek kayak ngenyerap minyak gitu ya. Jadi walaupun udah kita pakai seharian, tapi wajah aku tuh nggak mengkilap. Nah, cuman ini satu kekurangannya yang menurut aku ya, dalam masalah packagingnya. Ini dia dari tempat bedaknya, terus itu langsung ketemu sama si puffnya. Dan itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan si powdernya itu ya, jadi suka berantakan dan ngotorin si puffnya. Nih kayak gini puffnya aku kan jadi kayak agak apa ya istilahnya, burik gitu. Apalagi kalau misalnya kita masukin dalam tas, kita bawa pergi kemana-mana, udah pasti deh, karena goncangan sana sini dalam tas ya, bedaknya itu bakalan keluar dari tempatnya dan ngotorin si puffnya. But it's okay lah ya, cuman dikit aja, cuman di bagian itu. Tapi kalau untuk produknya sendiri aku puas banget. Ya, loose powder ini biasanya kita pakainya di akhir makeup ya. Setelah kita udah full makeup semuanya, udah tinggal ngeset. Ini kan aku makeupnya belum bener ya, belum rapi gitu. Aku belum pakai apa-apa. So jadi ini aku mau rapin makeup dulu, dan nanti aku bakalan balik untuk nunjukin saat aku memakai si loose powdernya. Ya, oke, ini sekarang aku udah hampir selesai ya makeup full. Udah pakai foundation, udah pakai bulu mata, udah pakai yang lain-lainnya. Yang terakhir aku tinggal pakai si loose powder dari MOP ini. Ya, jadi biasanya aku pertama ya apply di bagian bawah mata. Situ aku ngeplaynya agak tebel, karena aku pengen jadi highlight gitu untuk di bawah matanya. Saramiong. Aku letakin sedikit di tutupnya, terus aku ambil, aku agak dipres gitu ya dengan ujung puffnya. Terus aku letakin di bagian bawah mata, tuh agak ditekan gitu ya. Yang satunya lagi. Nah, ini biasanya aku tunggu ngeset dulu sekitar beberapa menit. Terus sementara nunggu ini ngeset, aku biasanya perbaiki riasan di bagian wajah yang lain. Ya oke, kalau udah agak ngeset, terus aku lanjut pakai powdernya di bagian wajah yang lain. Tapi nggak setebal kayak bagian area bawah mata tadi. Nah, terus aku blend pakai kuas yang agak gede kayak gini ya ujungnya. Tuh. Tinggal dibras aja kayak gini semuanya, diratain. Selesai deh. Oke, ini hasilnya. Kelihatan kan lebih smooth gitu. Terus kalian bisa lihat kayak tadi sebelum aku makeup, pori-pori aku tuh kelihatan agak gede-gede. Terus juga banyak banget noda-noda bekas jerawat, bintik kehitaman, kemerahan. Ini sekarang udah ke cover seluruhnya. Cuman ya bagian kayak yang tai lalat ini ya, itu memang gak akan mungkin hilang 100% karena itu kan tekstur. Tapi kalau masalah warnanya itu agak tersamarkan sedikit ya.
Oh ya, kelupaan ini terakhir, supaya bibirnya agak shiny-shiny gimana gitu ya. Ya, selesai. Oke, deh, dia hasil akhirnya. Gimana, apakah kalian suka? Ya, kalau aku pribadi, jujur aku suka banget dengan hasilnya. Apalagi aku udah pernah tes pakai ketiga produk ini selama hampir seharian. Dan hasilnya, makeup aku tuh masih tetap on. Gak yang luntur, gak berminyak pula. Bahkan tuh aku ngerasa ya, semakin lama dia tuh semakin kayak yang ngeset nyatu dengan kulit wajah kita tuh. Jadi kayak berasa nggak pakai makeup gitu. Ya oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Kalau kalian punya kritik, saran, atau komentar yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya ya. Assalamualaikum, bye.